له في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala dinil Islam ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladzi yatamassakuna bidinihi salam. Segala kekaguman dan ketaatan, sumber rahmat dan kasih sayang, laksana udara yang mengalir tiada henti, serta sumber kenikmatan dan puncak kecintaan yang tiada pupusnya. Marilah kita kembalikan kehadirat Ilahi Rabbi, penguasa tunggal lahir dan batin, yang senantiasa mengawasi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya. Salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perombak umat jahiliyah yang membawa mereka ke jalan yang lurus dan benar. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Membahas tentang tahun Hijriah sebagai momentum untuk kita berhijrah. Meski di tengah wabah, marilah kita sedikit mereview bagaimana sejarah terbentuknya kalender Hijriah. Sejak beribu tahun yang lalu, umat manusia telah meneliti bagaimana keteraturan alam, terkhususnya pada benda-benda langit. Seperti matahari, ia terbit, kemudian meninggi, terbenam, lalu gelap. Itulah periode harian. Selanjutnya bulan. Bulan menjadi bulan purnama, kemudian semakin lama semakin menyusut dan menjadi bulan sabit. Kemudian ia menghilang, lalu terbentuklah lagi menjadi bulan purnama. Itulah periode bulan. Setiap harinya posisi matahari dari mulai terbit, terbenamnya seolah terlihat. Dari mulai bergesernya, semula di titik timur, lalu baratnya. Kemudian bergeser sedikit lagi ke selatan, lalu kembali ke posisi semula. Kemudian bergeser lagi sedikit ke utara, dan kembali lagi ke posisi awal. Itulah periode tahunan. Nah, berdasarkan periodisasi inilah umat manusia menciptakan sesuatu yang namanya sistem kalender. Begitu pula dengan umat Islam. Umat Islam membentuk kalendernya sendiri. Ini semua bermula ketika Umar bin Khattab menerima surat dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, yang tanpa disertai dengan titik mangsa dan juga hari pengirimannya. Umar menyadari ada sedikit kesulitan ketika pengarsipan dan juga seleksi. Lalu lanjutlah Umar bin Khattab mengadakan musyawarah bersama para ahli dan juga sahabat Nabi yang lainnya untuk menentukan awal penanggalan kalender yang akan berlaku khusus bagi umat Islam. Banyak sekali usulan, salah satunya yaitu berpacu kepada bi'tsah Rasulullah SAW. Di riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Khattab juga mengusulkan bahwa awal penanggalan kalender Islam harus berpacu pada kelahiran atau pengesahan pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Namun Ali bin Abi Thalib tidak menyetujui usulan tersebut. Lalu ia mengusulkan bahwasanya awal penanggalan Hijriyah harus berpacu kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan Umar lalu menetapkan bahwasanya kalender Islam dimulai dari tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah, dan kalender Islam tersebut dinamai dengan nama kalender Hijriah. Selanjutnya, ada beberapa hikmah yang bisa kita renungkan dari tahun Hijriah ini. Yang pertama, di dalam Al-Quran, Allah banyak sekali memberi penghargaan kepada orang-orang yang berhijrah. Yang kedua, umat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terbentuk setelah mereka berhijrah ke Madinah. Diharapkan semua umat Islam mempunyai semangat hijriah
yakni tidak terpaku pada satu keadaan dan terus ingin berhijrah ke arah yang lebih baik lagi. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Al-ayah. Artinya, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapati di bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Membahas tentang hijrah meski di tengah wabah, marilah sama-sama kita membantu pemerintah. Kita tinggalkan kebiasaan buruk, beralih ke kebiasaan yang lebih baik lagi. Tidak hanya di dalam kesehatan, tapi yuk sama-sama, apapun itu, kita sama-sama beralih ke kebiasaan yang lebih baik lagi. Ada pepatah yang mengatakan, tidak penting kamu pernah melakukan hal yang buruk di masa lalu. Yang terpenting, kamu tidak pernah melakukannya lagi di masa depan. Kita belajar dari pohon. Belajar tentang keikhlasannya. Ia hanya tahu mempersembahkan buah tanpa peduli siapa yang akan menikmatinya. Kita sama-sama pasti menginginkan suatu keindahan dan juga hal yang baik bagi kehidupan kita. Sahabat fillah, konsepnya gini. Kita ibaratkan suatu keindahan itu dengan pelangi. Ketika kita mau melihat pelangi, pasti kita harus tahu dulu bagaimana proses pelangi tersebut terbentuk. Pasti ada mendungnya dulu, pasti ada hujannya dulu, pasti ada badainya dulu. Karena ketika kita mengharapkan suatu keindahan dari Allah, maka Allah akan menghadirkan ujiannya. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita menikmati proses kita berjuang? Semangat ya, katanya mau melihat pelangi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.